Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Wow, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sampai hari ini masih tetap bertahan dan bersemangat dalam program Botram. Wow, pastinya happy ya dengan meal plan yang setiap hari gonta-ganti, menunya keren-keren, kalaupun tetap eat clean. Oke, nggak apa-apa, tetap bersemangat ya teman-teman. Oke, saya Coach Heni hari ini akan membawakan materi tentang binge eating disorder. Nah, teman-teman, apa itu binge eating dan apa bahayanya binge eating dan bagaimana penanganannya binge eating? Nah, binge eating disorder atau BED adalah penyimpangan perilaku makan di mana penderitanya sering makan dalam jumlah makan yang besar dan sulit menahan dorongan untuk tidak makan. Oh ya teman-teman, apakah kalian salah satu yang pernah mengalami binge eating? Nah, ciri-cirinya orang yang mengalami itu bisa kita lihat biasanya cara makan yang jauh lebih cepat dari biasanya. Terus makan dalam porsi yang banyak meskipun tidak terasa lapar. Kemudian makannya itu terlalu cepat daripada orang-orang normal pada waktu makan. Terus makan banyak hingga terasa kenyang, membuat perutnya itu tidak nyaman dan terasa begah. Jadi memaksakan diri gitu. Dan sering menyendiri saat makan agar orang lain itu tidak tahu seberapa banyak mereka makan atau yang dia konsumsi. Terus anehnya lagi, biasanya dia setelah makan itu merasa menyesal dan bahkan dia jijik. Dia membayangkan apa yang dia makan. Kemudian dia itu bisa depresi, malu, dan ini sangat mengganggu sekali secara psikologinya dia. Nah teman-teman, seseorang dikatakan memiliki binge eating disorder jika gejala-gejala yang di atas tadi muncul setidaknya 1 kali per minggu dalam 3 bulan. Jadi teman-teman amati ya, atau bisa dirasakan apakah kita termasuk di dalamnya begitu. Kemudian pada binge eating disorder yang ringan itu gejalanya biasanya muncul 1-3 kali per minggu. Nah, untuk binge eating disorder yang berat itu bisa muncul sebanyak sekitar 8-13 kali per minggu. Jadi makin sering ya teman-teman. Dan sedangkan pada binge eating disorder yang sangat parah itu bisa sampai 14 kali per minggu, atau sama saja sehari bisa dilakukan minimal 2 kali bahkan lebih. Jadi mengerikan ya teman-teman. Dengan begitu tubuhnya pastinya akan obesitas atau permasalahan masalah kesehatan yang akan timbul nantinya. Nah, emang apa sih kok bisa jadi penderita binge eating? Nah, kalau sampai itu terjadi pasti sedih banget ya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengidap binge eating disorder, yaitu ada riwayat anggota keluarga yang memiliki
riwayat gangguan pola makan atau genetik, ya, dan depresi, kecanduan alkohol atau obat-obatan. Dan bisa terjadi gangguan pada zat kimia di otak yang mengatur pola makan atau clinical check. Nah, itu nantinya akan berpengaruh pada gangguan metabolisme. Terus trauma emosional, misalnya akibat dibully, mengalami kekerasan seksual, stres berat, atau sedang ditinggal orang tersayang. Ada nggak ya? Oke. Memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas yang tidak bisa terkendalikan. Dan akhirnya pelariannya mereka dengan makan yang tidak terkontrol agar merasa nyaman, dan pelarian itu dari masalah hidupnya. Begitu. Nah, nomor 2 dan nomor 4 dan nomor 5 ya, obesitas yang paling sering terjadi faktor terjadinya binge eating. Dan harus dipahami ya, binge eating itu sering terjadi lebih besar wanita daripada pria. Dan lebih lagi untuk anak-anak yang masih remaja, kemungkinan besar itu terkena binge eating-nya lebih besar. Oke teman-teman, pasti banyak yang bertanya ya, emang bahaya banget ya binge eating disorder itu, atau mungkin semenakutkan itukah? Kan cuma makan doang. Nah teman-teman, binge eating disorder itu sangat berbahaya jika tidak ditangani secepatnya atau dengan benar, karena binge eating disorder itu termasuk golongan penyakit gangguan kejiwaan yang dapat merusak pola makan. Dan binge eating disorder berpotensi besar menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi. Binge eating disorder juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung dan sembelit, bahkan gangguan psikologi seperti gangguan cemas dan depresi. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai masuk dalam lingkaran setan tersebut. Oke? Nah, terus gimana dong menghilangkan binge eating ini? Nah, caranya menanganinya difokuskan pada memperbaiki perilaku makan pada penderita untuk mengubah pola makannya lebih baik. Terus kemudian meningkatkan percaya diri, membantu untuk memperbaiki berat badan untuk menjadi ideal, dan membantu permasalahan kesehatannya. Oke teman-teman, pentingnya agar kita terhindar dari binge eating disorder, kita harus melakukan hal ini. Buat dan patuhi pola makan yang baik, benar, dan bernutrisi dengan porsinya yang diperhatikan. Tingkatkan pengetahuan tentang bahaya dampak binge eating disorder. Terus turunkan berat badan sampai dengan ideal dengan gaya hidup yang sehat. Kemudian kalau penanganannya sudah berat, perlu dikonsultasikan dengan para ahli. Oke, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sudah makin paham kenapa kita membutuhkan edukasi setiap harinya selama program. Selain itu juga sudah paham
teman-teman, kenapa kita membutuhkan pendampingan coach selama program diet sehat kita? Karena pada dasarnya kita semua ini sangat membutuhkan peningkatan dan pengetahuan dan tempat berkonsultasi dan komunitas selama program. Yeay! Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman semua yang sudah berkomitmen hidupnya untuk hidup sehat dengan masuk ke kelas program adalah komunitas yang sehat, saling support satu sama lain, dan kami para coach bertanggung jawab dalam pendampingan teman-teman. Dan itu semua butuh kerjasama yang baik antara para coach dan para coachee. Dan saya berharap teman-teman lanjut di kelas berikutnya, minimal mengikuti 90 hari atau 3 bulan dalam berprogram. Untuk apa? Untuk dapatkan pembiasaan yang baik dan gaya hidup yang sehat. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Baiknya dari Allah, kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.